Mata Sri Kandi. Ya, masih tentang perempuan dan hukum di listener bersama Ibu Hajah Elizabeth selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Banyak sekali tadi yang sudah diinformasikan ataupun diceritakan oleh Ibu Elizabeth bagaimana perempuan dan hukum di Indonesia. Itu mendengar penjelasan tadi membuat kita sangat merinding ya di listener ya. Luar biasa, ternyata Indonesia ini sebagai negara tempat tragedi perdagangan manusia yang luar biasa, peringkat kedua di dunia. Peringkatnya bukan peringkat prestasi gitu ya, peringkatnya perdagangan manusia. Nah, menurut Ibu sebenarnya apa ini solusi dari masalah trafficking ini, Ibu? Baik Mbak Misi, sebenarnya idealnya perempuan-perempuan Indonesia memiliki pendidikan yang layak, keahlian serta benar. inovasi yang menunjang mereka membuka usaha sendiri. Ya. Seperti yang minggu lalu pernah kita bahas Mbak tentang bagaimana menjadi pengusaha wanita, dimulai dari home industry. Ya, ini berbicara idealnya Mbak. Namun solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah tenaga kerja wanita antara lain kita bisa lakukan adalah pemeriksaan yang ketat atas pengiriman tenaga kerja wanita, memastikan mereka dikirim melalui jalur resmi sehingga memudahkan pendataan dan pengontrolan. Iya. Ya, yang kedua Mbak, tenaga kerja wanita dengan keahlian yang diperlukan di negara tempat dia bekerja, misalnya kemampuan berbahasa, akan memudahkan mereka berkomunikasi dengan majikannya. Benar. Ada banyak hal kan Mbak, si majikan bahasanya beda dengan pasti. Jadi bagaimana mereka mau mengenal satu sama lain, maunya apa ya kan? Itu yang sering terjadi salah komunikasi gitu ya Mbak ya. Dan yang ketiga mestinya perlindungan dan pendampingan tenaga kerja wanita ini mengalami masalah di negara tempat dia bekerja. Ya, jadi ada pendampingan dari kita. Betul. Selaku perlindungan ya karena mereka kan warga negara Indonesia. Itu yang mungkin selama ini masih kurang ya Bu Elizabeth ya. Harus kita banyak kan penempatan untuk perlindungan dan pendampingan. Ya memang harus berada di sana ya. Betul. Jadi ketika mereka mengalami suatu masalah dan musibah, ada pendampingnya. Benar. Kalau selama ini kan terlalu lama prosesnya karena mungkin di sana tidak ada pendamping gitu kan ya. Tidak ada yang melindungi. Benar. Ya. Nah, luar biasa sekali nih di listener. Satu solusi yang cerdas yang mungkin kita dengar dari Ibu ini semoga bisa direalisasikan ke depannya. Jadi kita sudah tidak mendengar lagi kasus penyiksaan terhadap TKW kita di luar negeri. Kan bagaimanapun mereka adalah pahlawan buat kita loh. Iya kan? Pahlawan devisa. Luar biasa gitu kan, menyumbangkan untuk Indonesia. Begitu gitu kan. Begitu banyak menghasilkan ya. Iya. Nah, kembali menyoal tentang keterbatasan akses keadilan yang dimiliki oleh perempuan. Iya kan? Ya. Apa saja sebenarnya yang dapat menghambat akses perempuan dalam mendapatkan keadilan nih, Ibu? Baik Mbak Misti. Perempuan seringkali mengalami berbagai bentuk diskriminasi seperti kekerasan berbasis gender. Ya Mbak ya, ketika memperjuangkan keadilannya, misalnya dalam proses naming, blaming, dan claiming. Ya ini ketika perempuan mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan perempuan senantiasa mengalami diskriminasi Mbak. Ketika perempuan mengalami kasus kekerasan, perempuan merasa ketidakadilan telah terjadi pada dirinya. Itu kita sebut naming ya Mbak ya. Naming ya. Perempuan kemudian mempersalahkan atau mulai menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Kita sebut juga blaming Mbak. Adapun ketika perempuan mengadukan kasusnya ke pihak ketiga, maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari keadilan. Kita sebut claiming. Tapi stop dulu nih Bu Elizabeth. Ada SMS nih yang masuk yang sudah tidak sabar menunggu. Kita sama dulu Daisy yang ada di Tangerang. Seketat apa sih hukum di Indonesia? Karena masih banyak pelanggaran TKI yang terjadi saat ini. Jadi itu implementasinya. Nah, seketat apakah gitu kan? Karena memang selama ini masih kita sering lihat banyak sekali pengiriman tenaga kerja ke luar negeri memang tidak sesuai dengan prosedur kan Bu Elizabeth ya, lewat jalur yang tidak resmi. Tidak resmi. Nah, bagaimana itu
harus diketatkan lagi. Iya, betul. Seharusnya memang tenaga kerja kita harus lebih pandai memilih mungkin jalur-jalur yang harus mereka ikuti. Tentunya yang resmi, yang tercatat, supaya mereka nanti di sana tidak mendapatkan risiko yang seperti kebanyakan yang kita lihat ya Mbak ya. Benar-benar. Mungkin sarannya lebih baik mengikuti jalur aturan yang sudah resmi yang tersedia. Dan itu memang perlu sosialisasi yang luar biasa mungkin ya, selalu sering ya, mungkin ke bawah gitu kan. Betul. Oke, mungkin dilanjutkan lagi dari Bu Elizabeth terkait yang keterbatasan akses perempuan dalam mengakses keadilan kan. Kalau tadi sudah ada blaming, sudah ada naming, sudah ada claiming gitu kan. Sebuah pendampingan organisasi perempuan juga memang harus terjadi di tahap akhir ketika perempuan berusaha mencari keadilan gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan bahwa itu apa sih sebenarnya keterlambatan akses perempuan mendapatkan keadilan ini Bu Elizabeth? Oke. Gini Mbak ya, jadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan bisa terjadi kapan saja Mbak, dan terhadap siapa saja. Oke, benar. Sebagai contoh kasus KDRT yang dialami oleh Manahara ya, Adelina Pinot ya. Waduh, bintang iklan atau bintang sinetron sekelas dia juga masih bisa kena pelecehan ya Mbak ya. Ada juga artis senior Meriam Bellina ya kan. Itu juga pernah terjadi KDRT. Dan yang baru-baru ini kan ada Cornelia Agatha, Natalie Margaret, seperti itu. Itu semua adalah kasus KDRT yang terjadi bukan terhadap perempuan yang pendidikannya rendah. Nah itu tadi ya, pendidikan tinggi pun masih mengalami ya Bu Elizabeth ya, luar pelecehan biasa. Ya. Nah ini memang menandakan bahwa sebenarnya dimanapun kaum wanita itu bisa menjadi korban gitu ya. Menjadi korban dari pelecehan seksual, korban dari KDRT. Nah, yang kita harapkan bagaimana hukum ini benar-benar berpihak kepada perempuan. Nah. Jadi contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah saja yang rentan mengalami kekerasan dan pelecehan. Sekelas mereka juga masih menerima kekerasan. Luar biasa listener ya. Bagaimana perbincangan kita terkait perempuan dan hukum. Jangan kemana-mana, tentu saja tetap di Mata Sri Kandi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mata Sri Kandi. Di listeners, kami masih menemani Anda di Mata Sri Kandi bersama dengan Misty Malik. Tapi sebelumnya kita menyapa dulu SMS yang sudah masuk. Bapak Zakaria di Jakarta Selatan. Langkah apa yang harus dilakukan ke depannya agar perdagangan manusia, khususnya wanita ya, di negara kita berkurang? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Zakaria. Pak Zakaria ya. Mungkin perempuannya harus cerdas ya Pak ya. Yang mau menjadi tenaga kerja. Benar. Harus cerdas dan harus tanggap. Benar ya. Memilih jalur yang betul ya. Yang mempunyai surat-surat resmi. Dan jangan mudah terayu oleh apapun yang menjanjikan. Jadi membuat wanita-wanita cerdas inilah tugas kita semua kan Bu Elizabeth ya. Karena memang mungkin kita tahu banyak sekali mungkin yang masih kurang paham tentang sosialisasi tentang TKI, TKW ataupun KDRT ataupun juga perdagangan manusia gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih Bu Elizabeth. Melihat berbagai kasus yang terjadi pada perempuan nih. Kalau tadi kita sudah banyak sekali berbincang masalah KDRT, trafficking, TKW dan segala macam. Sebenarnya ada tidak sih payung hukum yang melindungi perempuan dari berbagai masalah tersebut? Iya betul Mbak. Jadi apabila melihat pada berbagai kebijakan polisinya ya Mbak ya, yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif Mbak. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 hingga peraturan-peraturan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden hingga keputusan menteri. Ini ada satu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita Mbak.
Dan yang kedua adalah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Dan yang ketiga Mbak, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi memang sebenarnya payung hukumnya sudah jelas ya Bu Elizabeth. Betul. Cuman bagaimana tinggal kita merealisasikan. Iya, di samping peraturan-peraturan tersebut, Mbak, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai focal point ya Mbak ya dalam melakukan usaha-usaha tersebut dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Pada hakikatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan Mbak. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal. Artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia. Sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkan tanpa terkecuali. Gitu Mbak Visi. Sebenarnya luar biasa sekali ya, payung hukumnya udah jelas ya Bu Elizabeth ya. Kita tunda dulu, ada SMS yang masuk. Silakan Femi. Iya, ada Tata di Kampung Melayu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai kasus KDRT yang terjadi di kalangan selebritis. Bagaimana dengan perempuan yang bukan selebritis yang juga menghadapi hal yang sama dalam bentuk apakah bantuan atau usaha yang dilakukan oleh WAPI? Ya seharusnya sama ya Mbak ya, tidak membedakan apakah dia selebritis atau wanita biasa. Ya, semua hukum itu dipandang sama harusnya setiap warga negara, perempuan, laki-laki. Insya Allah IWAPI kedepannya akan terus berjalan bersama dengan teman-teman mungkin yang bermasalah. Gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk share informasi, kemudian sering hadir di kegiatan-kegiatan yang dibuat IWAPI gitu kan, berkomunikasi. Sebenarnya kalau saya maunya pengen terus ini berbincang masalah hukum dan perempuan luar biasa, nggak habis-habis. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah tidak memungkinkan. Kita harus segera mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tapi jangan khawatir, listener juga boleh Elizabeth ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan perbincangan yang luar biasa menarik sekali. Iya. Endingnya mungkin gini, dari perbincangan yang kita dapatkan tadi ya. Hari ini apa yang kira-kira ingin Bu Elizabeth sampaikan di akhir acara? Ya, baik Mbak Misti. Sebagai penutup di sini, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan bukan permasalahan perempuan semata, Mbak. Namun masalah kita bersama. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari perempuan, pemerintah, lembaga bantuan hukum dan semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Dan bagi perempuan yang pernah mengalami kekerasan maupun pelecehan, saya harap dapat melapor hal tersebut pada pihak berwajib. Jika masih sungkan, dapat meminta pendamping dari lembaga bantuan hukum maupun organisasi perempuan lainnya. Nah, begitu, itu. Jadi jangan sungkan-sungkan lah ya. Oke, listener, nah untuk Anda jangan sungkan-sungkan sebagai wanita untuk terus belajar dan belajar, mengasah kemampuan dan terus mengasah kemampuan agar kita menjadi wanita-wanita yang cerdas, yang memang tidak gampang untuk dibodohin dan selalu tanggap akan terjadi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nah, Ibu Elizabeth adalah salah satu seorang wanita yang peduli akan wanita. Jadi mudah-mudahan ke depan keinginan beliau, niat baik beliau gitu kan di 2014 yang mungkin beliau punya niat untuk menjadi wakil-wakil kita di kursi dewan. Nah, ini untuk Anda mungkin supaya Bu Elizabeth biar lancar ini jalannya. Nah, biar perempuan-perempuan ini juga bisa mendapatkan wadah dan tempat gitu ya Bu Elizabeth. Ya. Bagaimana ke depannya biar perempuan ini terhindar dari yang namanya kekerasan, perdagangan manusia dan sebagainya. Jadi tetaplah berpihak kepada perempuan dan wanita. Ya Bu Elizabeth ya. Ya, terima kasih Mbak. Mata Sri Kandi.